Halo, apa kabar Bib Developers dimanapun berada. Kembali lagi kita di acara Cafe Kode. Kali ini kita akan membahas tema hati-hati menuduh pasangan yang syah berselingkuh. Karena kalau kita tidak punya bukti yang kuat menuduh pasangan kita yang sah untuk melakukan aksi yang tidak terpuji itu bisa menjadi bumerang. Inilah yang terjadi pada seorang selebriti kita yang berinisial VP, yang sekarang masuk dalam tahanan. Dia menuduh pasangannya yang sah, yaitu artis yang berinisial EL, berselingkuh, dan itu dilaporkan ke polisi. Tetapi setelah diproses oleh pihak kepolisian, ternyata tuduhan ini tidak cukup bukti, sehingga polisi pun tidak melanjutkan laporan dugaan perselingkuhan yang dituduhkan oleh artis pria ini. Dan sebaliknya, dalam waktu yang bersamaan, si artis perempuan yang berinisial EL malah mengadukan perbuatan tidak menyenangkan. Dan uniknya, proses dugaan pencemaran nama baik ini malah dilanjutkan prosesnya oleh pihak kepolisian. Akibat perbuatan inilah yang membuat si artis laki-laki itu kemudian dikurung atau ditahan sementara di pihak yang berwajib. Kita sudah bergabung dengan Bung Efran Helmi Juni, sudah terima approve permintaan bergabung dari Bung Efran berkaitan dengan soal adanya kasus yang sedang terjadi antara Vicky Prasetyo dengan Angel Elga yang awalnya adanya satu kegiatan penggerbekan lah gitu kan, yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo dengan rekan-rekan yang lain gitu kan, ada awak media, ada juga tim kuasa hukumnya kalau juga nggak salah, yang kemudian melakukan satu penggerbekan terhadap satu rumah, yang dimana di dalam rumah tersebut ada Angel dengan satunya tuh lupa saya namanya tadi, si Vicky ya. Vicky Alman namanya, Bang. Vicky Alman. Ya. Ya, kemudian dari proses kegiatan tersebut timbul persoalan. Jadi inti dari proses tersebut, karena merasa dirugikan, Vicky Prasetyo kemudian membuat laporan ke pihak kepolisian. Laporan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian belakang hari, laporan tersebut ternyata dianggap tidak memenuhi alat bukti sehingga tidak dapat diproses. Yang terjadi sebaliknya, malah Angel Elga merasa dirugikan dengan tindakan tersebut, kemudian melaporkan balik Vicky Prasetyo dengan dugaan ya ada tindakan mencemarkan nama baik, dalam hal ini yang dianggap melanggar undang-undang ITE, gitu kan, merasa nama baiknya dicemarkan. Nah, kemudian banyak pertanyaan lah dari dua peristiwa yang ada. Saya ingin mulai berbicara dari yuridis normatifnya dulu lah, yuridis positifnya. Jadi berdasarkan aturan yang ada, kalau melihat dari peristiwa yang ada, laporan Vicky Prasetyo dengan adanya dugaan tindakan atau tindak pidana perzinahan, memang itu haknya Vicky tentunya untuk melaporkan hal tersebut. Tapi sebagaimana yang ingin saya sampaikan, bahwa pelaporan tersebut sebenarnya tidak harus kemudian soal perzinahannya saja. Misal seperti ini, saya ingin cerita sederhananya, bahwa kalau pada saat itu memang Vicky merasa dirugikan, kan dia kan sudah pada saat itu kan sudah berkoordinasi dengan pihak RT,
RW, ya artinya warga setempat lah. Yang kemudian saya ingin memberikan pemahaman sederhananya seperti ini. Vicky pada saat itu dengan Angel kan masih terikat dalam satu pernikahan ya, pernikahan yang sah. Sehingga kalau itu masih terikat dalam pernikahan yang sah, Vicky sebenarnya bisa saja membuat laporan dengan satu pelaporan bahwa dia merasa dicemarkan nama baiknya. Yaitu ya, dia merasa nama baiknya dicemarkan atau dia merasa kehormatannya dilanggar karena sebagai suami dia tidak menerima apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Vicky Alman. Nah, jadi mulai masuknya sebenarnya bisa dari sana. Vicky Prasetyo bisa membuat laporan dengan membuat laporan sini melaporkan Vicky Alman yang diduga ya melakukan ya perbuatan yang menyerang kehormatan dia sebagai suami sah dari Angel, dan juga bisa juga melaporkan tentang perbuatan atau tindakan yang perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Vicky Alman, melaporkan dari sana. Nah, kalau itu yang menjadi dasar pelaporan, saya rasa tidak akan terjadi hal yang seperti kemarin. Karena melaporkan seseorang dengan satu dugaan terjadi satu tindak pidana perzinahan kan tidak mudah. Terutama dalam hal ini artinya pihak kepolisian itu pada saat menerima laporan, kemudian melakukan proses penyelidikan. Dari proses penyelidikan itu untuk menemukan ada tidak satu peristiwa pidana dengan mengumpulkan alat-alat bukti. Jadi mengumpulkan keterangan, pool data, kemudian mengumpulkan saksi-saksi untuk melihat sampai sejauh mana ada tidak suatu peristiwa pidananya. Nah, kalau dasar pelaporannya itu tentang perzinahan kan unsur-unsur perzinahan kan ya jelas lah di dalam KUHP. Unsur-unsur perzinahan itu ada, misalnya dilakukan suka ada pihak yang dirugikan. Jadi ada artinya hal yang memang sulit untuk ditemukan oleh pihak kepolisian untuk menemukan alat bukti bahwa benar telah terjadi perzinahan. Itu memang nggak mudah. Jadi memang ya saya rasa pihak kepolisian juga memang sudah bekerja secara baik. Kalau untuk memproses dengan dugaan perzinahan memang relatif lebih rumit dan sulit dibandingkan misal Vicky Prasetyo membuat laporan bahwa nama baik saya dicemarkan karena saya sebagai suami yang sah, saya tidak menerima istri saya dibawa oleh yang namanya Vicky Alman. Ini atau perbuatan tidak menyenangkan bisa enak, itu bisa artinya bisa lebih mudah pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan kemudian setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, mengembangkan proses penyelidikan, menemukan 2 alat bukti, kemudian meningkatkan statusnya menjadi penyidikan dengan sudah menetapkan peristiwa pidananya dengan dengan 2 alat bukti yang ada, kemudian ya menentukan satu tersangkanya. Itu menjadi akan lebih mudah dipahami. Jadi saya menyarankan pada saat itu saya ya ini bercerita lah kalau pada saat itu poin yang dilaporkannya tentang soal saya merasa dicemarkan nama baik saya sebagai suami, kehormatan saya rasanya lebih mudah dilakukan proses penyidikan. Itu sementara, Bang Edi. Jadi salah strategi lah begitu kalau kita bisa bicara simpelnya Bang ya, apa yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo saat ini ya. Oke, Bang. Kalau kita lihat juga waktu itu ketika peristiwa terjadi antara Vicky Prasetyo dengan Angel Elga ini, mereka ini kan dalam masa pisah ranjang walaupun belum resmi putus sebagai suami istri. Nah, status itu apakah mempengaruhi? Ya. Jadi pisah ranjang itu kan bahasa keseharian bahwa seseorang sudah memang tidak ada keakuran, tidak ada keserasian lagi sehingga mereka untuk sementara berpisah. Tapi persoalannya secara hukum bukan soal pisah ranjangnya. Menyatakan seseorang itu sudah resmi berpisah atau tidak itu harus ada berupa satu putusan. Dalam hal ini putusan pengadilan. Nah, jadi sepanjang belum ada putusan pengadilan yang kemudian punya kekuatan hukum tetap atau sudah inkrah,
ya semua masih statusnya sebagai suami istri. Jadi lepas mau pisah ranjang atau pisah rumah, tapi belum ada proses hukum, ya itu masih terikat dalam hubungan yang sah menurut hukum. Sehingga ya itu juga harusnya tetap jadi pertimbangannya di situ. Jadi dalam bahasa pisah ranjang itu karena belum ingkrah putus cerainya, jadi masih terikat pada kaidah-kaidah yang berlaku bahwa suami Ya, istri masih ada begitu hubungannya ya Bang ya. ya. Oke. Jadi itu, jadi masih dalam ikatan hukum pernikahan yang sah. Kalau soal dia berpisah, itu ya boleh saja, nggak apa-apa, berpisah rumah atau pisah ranjang boleh aja.